Hari ini Minggu 7 April 2024 merupakan Minggu Paskah yang kedua. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai dengan 21 dengan tema Melihat dan Percaya. Sahabat-sahabat Gema Lasal yang terkasih, seringkali dalam kehidupan harian kita untuk menunjukkan, untuk meyakinkan diri kita akan sesuatu biasanya didukung dengan bukti-bukti atau fakta-fakta. Kalau orang sudah punya bukti, maka orang akan percaya. Di lembaga pengadilan yang diperlukan adalah sebuah bukti agar bisa membangun sebuah kepercayaan. Namun apakah demikian dalam hal iman? Kita bisa melihat dalam bacaan Injil hari ini bagaimana pengalaman para murid yang melihat Yesus langsung. Begitu luar biasa hati mereka. Apalagi ketika Yesus datang mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Karena senyatanya Paskah membawa sukacita dan damai dalam hidup kita. Para murid yang begitu terkejut kemudian percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi ada satu murid yang tidak datang waktu itu, yakni Thomas atau disebut Didimus. Maka dia menantang, kalau aku tidak melihat langsung, mencucukkan jariku pada lambungnya, aku tidak akan percaya. Dan beberapa hari kemudian Yesus menampakkan diri juga di hadapan Thomas. Dan disitulah Yesus menantang Thomas. Lihat tangan dan kakiku, percayalah. Dan jangan kamu tidak percaya lagi. Dan Thomas memberikan suatu pengakuan iman yang mendalam. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengalaman akan Yesus yang bangkit itu membawa kegembiraan bagi siapapun juga. Tetapi terlebih yang penting adalah sungguh-sungguh kita semakin beriman. Dan kalau kita melihat level dalam iman, setidaknya kita bisa melihat ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah melihat namun tidak percaya. Itu bagi orang-orang yang keras hati, orang-orang yang tidak pernah merefleksikan hidupnya akan jejak kasih Allah. Yang kedua adalah orang yang melihat dan percaya. Itu pengalaman seperti Yohanes, seorang murid yang dikasihinya, melihat makam kosong, dia langsung percaya bahwa Yesus bangkit. Tapi level yang ketiga adalah seperti level Thomas ini, tidak melihat namun percaya. Karena apa? Karena merasakan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Maka Paskah itu akan bergema dalam hidup kita kalau kita sebetulnya punya pengalaman personal dengan Allah. Pengalaman dibangkitkan dari keterpurukan kita. Pengalaman dihidupkan dari matinya harapan kita. Pengalaman sungguh-sungguh dibangunkan dari tidur panjang kita. Pengalaman digembirakan dari kesedihan kita. Pengalaman dibuat menjadi bahagia dan syukur setelah kita melewati berbagai pergumulan dan kesedihan kita. Kalau kita merasakan itu dalam hidup kita dan kita sadar bahwa Allah itu yang membangun kita, Allah yang menggerakkan kita kembali, Allah yang menjadi kekuatan kita kembali, sebetulnya kita merayakan Paskah. Paskah tidak perlu jauh dari hidup kita sehari-hari. Tapi ketika harapan kita mati, tapi karena Allah kita menjadi bersemangat kembali, itulah Paskah. Paskah menjadi pengalaman personal seperti Thomas yang bisa mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, karena betul-betul melihat jejak kasih Allah dalam hidupnya. Semoga dengan memahami jejak kasih Allah dalam hidup kita semakin hari merayakan Paskah. Tidak hanya tiap tahun yang kita rayakan, tetapi setiap hari menjadi Paskah untuk kita. Dan salah satu tanda bahwa orang merayakan Paskah adalah ada sukacita, ada damai dalam hidup kita. Tuhan memberkati.